Sejarah kurban dari masa ke masa. Perintah untuk berkurban ternyata memiliki sejarah kurban yang cukup menarik dari masa ke masa. Simak cerita selengkapnya di video berikut. Ibadah kurban dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Adha, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah, hingga 3 hari selanjutnya. Ibadah kurban tersebut diperintahkan dengan memiliki sejarah kurban dari masa ke masa. Salah satunya adalah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di video kali ini, tidak hanya akan membahas mengenai sejarah kurban pada masa Nabi Ibrahim, tetapi juga dari masa ke masa. Mau tahu apa saja sejarahnya? Simak informasinya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Tidak hanya cerita dari Nabi Ibrahim dan Ismail saja yang menjadi sejarah berkurban bagi umat muslim. Ternyata, perintah untuk berkurban juga sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Lalu bagaimanakah kisahnya? Simak cerita dari sejarah berkurban berikut ini. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dikaruniai keturunan anak kembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Habil dan Labudah, serta Qabil dan Iklimah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara silang demi melanjutkan keturunan. Namun, Qabil tidak setuju untuk menikahi Labudah karena dianggap tidak memiliki fisik yang secantik Iklimah. Untuk menyelesaikan perkara tersebut, Nabi Adam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun memerintahkan kepada Habil dan Qabil untuk memberikan kurban yang harus dibawa ke atas bukit. Qabil pun membawa hasil pertanian yang sudah tidak bagus sebagai kurbannya, sedangkan Habil membawa hasil ternak terbaik. Pada akhirnya kurban yang diberikan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris disyariatkan untuk beriman kepada Allah, bertauhid, ibadah kepada Sang Khalik, membersihkan jiwa dengan cara beramal salih di dunia, bersifat zuhud, adil, puasa sesuai dengan ketentuan, berjihad, berzakat dan lain sebagainya. Selain itu, juga telah ditetapkan hari raya pada waktu tertentu. Dan pada hari tersebut dilakukan kurban pada saat matahari terbenam ke ufuk dan saat terlihatnya hilal. Kaum Nabi Idris diperintahkan untuk berkurban antara lain dengan dupa, sembelihan, tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan. Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya ada sejarah kurban dari Nabi Nuh alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar, Nabi Nuh kemudian meletakkan kurban di tempat tertentu, dan selanjutnya dibakar. Tata cara berkurban seperti itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh. Nabi Musa alaihissalam. Setelah cerita berkurban dari Nabi Ibrahim, ada pula cerita berkurban dari Nabi Musa. Akan tetapi, cara berkurban di masa Nabi Musa berbeda. Cara berkurban yang dilakukan di masa Nabi Musa ada dua cara, yaitu melepaskan sebagian hewan kurban yang dimiliki, kemudian sebagiannya lagi disembelih. Kurban Bani Israil. Ternyata sejarah kurban juga sudah dilakukan sejak zaman umat Bani Israil. Zaman dahulu, jika ada salah satu dari mereka yang berkurban kemudian muncul api berwarna putih yang membakar kurban tersebut, artinya kurban tersebut diterima. Akan tetapi, jika tidak ada api yang muncul berarti kurban tersebut tidak diterima. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dan Yahya merupakan nabi dari Bani Israil. Di zaman keduanya ada juga yang namanya kurban. Ada dua bentuk kurban yang biasa mereka siapkan, yaitu binatang dan barang-barang. Kemudian barang tersebut dibakar dengan api. Bangsa Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada juga sejarah kurban pada bangsa Yahudi maupun Nasrani.
Tujuan kurban mereka adalah sebagai bentuk pengorbanan untuk mengingat-ingat kesalahan yang pernah mereka lakukan. Mereka berkurban dengan menyembelih kambing dan sapi jantan yang sehat dan tidak cacat. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu Abdul Muthalib harus berkurban hingga 100 ekor unta. Hal itu beliau lakukan untuk menggantikan nazar yang pernah beliau ucapkan. Lalu apa nazar dari Abdul Muthalib? Abdul Muthalib pernah berikrar nazar untuk mengorbankan anak terakhirnya, yaitu Abdullah. Karena sangat sayangnya Abdul Muthalib kepada Abdullah, maka nazar itu diganti oleh Abdul Muthalib dengan 100 ekor unta. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang terakhir. Itu Nabi Muhammad ternyata juga pernah melaksanakan kurban di waktu haji wada setelah salat di Mina. Beliau berkurban dengan 100 ekor unta, yang dimana 70 diantaranya beliau sembelih sendiri, dan 30 sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Dari beberapa sejarah kurban di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban merupakan bentuk keikhlasan dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di akhir video. Jika merasa ada manfaatnya, silahkan like dan share. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.